Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawatul Azizah dengan NIM 2130105019. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh narasumber-narasumber ini. Baiklah, kepada kakak dipersilakan memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Risa Ramadhani dengan NIM 2130105015. Halo, perkenalkan nama saya Cahya Nabila dengan NIM 2130105009. Seperti yang telah disinggung di atas tadi, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen umum dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu prinsip-prinsip manajemen? Menurut Didin Kurniadin, prinsip-prinsip manajemen adalah kemudahan dalam melaksanakan aktivitas organisasi sehingga tercipta organisasi yang efektif, efisien, dan produktif. Dengan prinsip manajemen ini, kesalahan dan tumpang tindih tugas yang dieliminasi sehingga tercipta organisasi yang harmonis. Prinsip-prinsip manajemen bersifat fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi pola manajemen yang diterapkan. Kak, apa aja sih prinsip-prinsip manajemen umum itu? Jadi, prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai-nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Henry Fayol, seorang ilmuwan yang pertama kali menerapkan fondasi untuk manajemen ilmiah modern, berhasil merangkum 14 prinsip manajemen umum, yaitu yang pertama, pembagian kerja atau division of work, di mana semakin khusus manusia dalam pekerjaannya, maka semakin efisien kerjanya. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab atau authority and responsibility, yaitu diperoleh melalui perintah dan untuk memberi perintah haruslah dengan wewenang formal. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan dan komando, di mana setiap pekerja atau karyawan hanya menerima perintah kerja dari satu orang, dan apabila perintah itu datangnya dari 2 orang atau lebih, akan menimbulkan pertentangan perintah dan kerancuan wewenang yang harus dipatuhi. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Dapat diartikan sebagai sekelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama yang harus dipimpin oleh seorang manajer dengan satu rencana kerja. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Yang ketujuh, remunerasi personal, yaitu berupa imbalan adil bagi pekerja atau karyawan dan pengusaha. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, rantai skalar, yaitu adanya garis kewenangan yang tersusun dari tingkat atas sampai ke tingkat terendah seperti tergambar pada bagian organisasi. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, keadilan, di mana adanya sikap persaudaraan keadilan para manajer terhadap bawahannya. Yang ke-12, stabilitas masa jabatan. Yang ke-13 yaitu inisiatif, di mana memberi kebebasan kepada bawahan untuk berprasangka dalam menyelesaikan pekerjaannya walaupun akan terjadi kesalahan-kesalahan. Yang terakhir yaitu semangat korps, di mana meningkatkan semangat berkelompok dan bersatu dengan lebih banyak menggunakan komunikasi formal dan tertulis. Dari 14 prinsip tadi, sesungguhnya terbagi menjadi 3 bagian penting dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, yaitu yang pertama bagian administrasi, yang kedua hubungan antar manusia, dan yang ketiga efisiensi produksi. Selain 14 prinsip-prinsip manajemen umum yang dikemukakan oleh Henry Fayol tadi, juga terdapat beberapa prinsip manajemen umum yang lebih sederhana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh lain, yaitu dapat dilihat dari slide berikut. Wah, ternyata banyak juga ya prinsip-prinsip manajemen umum ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Apa aja sih, Kak, prinsip-prinsip manajemen pendidikan ini? Nah, jadi menurut Douglas terdapat 5 prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja.
Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah berdasarkan sifat-sifat dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, mengenal faktor-faktor psikologis manusia secara baik. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Dari 5 prinsip-prinsip tersebut memiliki hakikat bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Drucker melalui MBO memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai suatu pendekatan dan perencanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen kerjasama antara pimpinan, unsur-unsur pimpinan, dan para stafnya yang dipercayakan untuk menyusun kebijakan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip MBO lebih mengutamakan kepada pencapaian tujuan, di mana untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimal, pimpinan hendaknya memiliki berbagai pemahaman, keterampilan, dan pemikiran yang brilian. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah, wakil sekolah, siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan stakeholders duduk bersama membahas rencana strategi sekolah dengan mengembangkan 7 langkah MBO yang bisa teman-teman lihat di slide berikut. Nah, kan Kak Nabila dan Kak Irisa sudah menyampaikan materi kita hari ini. Apakah ada quotes atau kata motivasi Kak? Kayaknya ada. Aku punya satu quotes nih. Selama kamu punya otak di kepalamu, belajar bisa dilakukan dimanapun, tidak melulu di bangku sekolah. Nah, dari Kak Nabila ada quotes juga nggak nih? Ada dong, ya, aku punya quotes buat teman-teman di rumah. Jangan pernah membenci, hiduplah dengan rendah hati, berpikir positif, jaga silaturahmi, dan jangan pernah untuk berhenti berdoa. Nah, I think that's all. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.